Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki bulan mulia, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita harusnya persiapan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersiapkan hati, jadikan itu saat untuk menumbuh suburkan benih cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan, dan sebetulnya hendaknya setiap hari kita memang bermaulid Nabi setiap hari. Akan tapi ada saat-saat yang harus kita tingkatkan, yaitu di saat bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti satu hati di Al-Bahjah tanggal 1 Rabiul Awal atau bertepatan tanggal 13 Desember kita akan merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pekerjaan para salafun saleh, orang-orang mulia. Di situ ada kisah panjang, kisah menjelang kelahiran Nabi yang tadi Habib Usyam sudah memberikan isyarat tentang kisah itu. Bagaimana waktu kelahiran Nabi ada keajaiban-keajaiban, dan harus kita tahu yang demikian itu. Bersama kelahiran Nabi banyak hal, kejadian yang luar biasa yang dihadirkan oleh Allah mengiringi kelahiran Nabi, sekaligus saksi dan sekaligus untuk menampakkan bahasanya yang lahir itu adalah manusia mulia. Maka dari itu jangan sampai kita ketinggalan dari rombongan-rombongan hamba yang memuliakan Nabi dengan memeriahkan bulan Maulid Nabi dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah benar-benar kelak menggolongkan kita bersama orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, majelis kita ini majelis Minhajul Abidin yang kita sudah sampai kepada pembahasan yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam bab tawakal, ketawakalan, menyerahkan urusan kita kepada Allah sekaligus meyakini bahasanya Allah akan menyelesaikan urusan kita, sekaligus meyakini bahasanya Allah Maha Kaya yang Maha Kuasa untuk merubah segala-galanya. Itulah tawakal. Tidak cukup menyerahkan urusan kita kepada Allah, tapi harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan urusan kita. Keyakinan bahasanya Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikan urusan kita. Itulah tawakal. Kalau sudah orang itu bertawakal, nggak ada yang nggak beres, semuanya akan beres. Sehingga permasalahan itu kalau kita lacak, permasalahan yang ada pada kita ini kurang tawakal kepada Allah. Ketawakal kepada Allah menjadikan orang hidupnya tidak pernah susah. Kenapa? Ada yang menjamin, yaitu zat yang tidak pernah lapar, zat yang tidak pernah miskin, Allah. Sementara seseorang itu begitu nyamannya di saat di bawah naungan sebuah perusahaan atau dijamin oleh seorang kaya di dalam hidupnya, itu sudah merasa tentram, aman, bahkan mungkin bisa mentang-mentang.
Bagaimana orang yang merasa dijamin oleh Allah kok tidak merasa tentram dan aman? Permasalahan adalah karena kurang tawakal. Dan disinilah Imam Ghazali akan, di dalam hal inilah Imam Ghazali akan mencoba memahamkan kita akan makna tawakal, agar kita bisa semakin nyaman, mudah di dalam menjalani hidup ini, tidak akan susah. Baik kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang urusan kita dengan ketawakalan kita, wa ammal khalqud dha'ifu, kalau orang kuat itu adalah orang yang pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak pernah ragu dengan janji Allah, tidak akan kalah dengan burung yang tidak pernah punya tabungan akan tapi hidupnya riang terus. Pagi hari sudah berkicau riang, padahal dia dalam keadaan lapar, pergi dengan penuh ketawakalan. Mana yang arah dituju? Ia tidak mengerti, dia tidak tahu kemana, harus kemana. Dia mengikuti isyarat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi. Pergilah ke suatu tempat, kenyang, pulang, dan tidak pernah kepikiran untuk menyimpan itu semuanya. Ia adalah penuh dengan ketawakalan, maka hidupnya riang. Dan semakin orang bertawakal, semakin riang hidupnya dan semakin mudah dan semakin bahagia. Wa amal khalqud dha'ifu, adapun orang yang lemah, seperti sebagian atau kita ini jika lemah ketawakalan. Orang lemah yang belum kuat keyakinannya kepada Allah, yang lemah keyakinan Allah, ifahuwa abadan, maka orang tersebut selamanya yakunu baina tawakkulin wa taraddudin wa futurin wa tahayyurin. Maka orang yang lemah, maka hidupnya di antara tawakal, sesaat kayak pengen tawakal, tapi sesaat ragu-ragu, iya ya, siapa nanti yang mencukupi saya? Mula-mula tawakal, saya pengen tawakal, tapi ternyata setelah tawakal bingung. Maka tawakalnya orang bingung, atau bingungnya orang tawakal. Tawakal tapi bingung, setelah itu masih ada keraguan-raguan. Untuk meninggalkan pekerjaan yang pasti haram saja masih ragu-ragu, nanti waduh saya kerja di mana nih? Padahal masih banyak pekerjaan yang lain menantinya. Wa futurin, semangat putus semangat. Di dalam bertawakal ternyata ada saat tawakal, tiba-tiba saat itu futur, hilanglah ketawakalan ini. Wa tahayyurin, dalam kebimbangan. Dan kita memang bimbang, banyak urusan dunia ini bimbang, kurang yakin kepada Allah. Urusan dunia kita ini memang betul-betul yang paling bimbang. Karena kita adalah dhaif, orang lemah. Selalu bingung apa yang akan dimakan nanti, selalu bingung apa yang ia minum, bingung tentang kekayaan dan tentang dunia. Kal khimar fi ma'lafihi, jadi orang lemah itu seperti khimar fi ma'lafihi, khimar yang di hadapan makanannya. Waddajat fi khafasihi, atau seperti ayam yang dalam kurungannya. Yarmuku ma ta'awwada, maka ia akan melihat apa yang biasa. Jadi kalau khimar ya sudah, selagi dikasih makanan ya sudah puas dengan ini semuanya. Ayamnya sudah begitu, tidak punya pikiran kemana-mana. Mata'awada min sahibihi, dia akan melihat apa yang sudah biasa ditemukan dalam setiap harinya. La yakadu yang faku min dzalika, hampir tidak pernah terputus dari kebiasaan yang demikian itu. Wa taqa'adat nafsuhu, maka jiwanya itu akan menjadi jiwa yang mandek an ma'alil umuri, untuk menggapai sesuatu yang mulia. Wa qata'at himmatuhu, maka himmahnya akan terputus. Fa la yakadu yaqsidu amran syarifan, hampir tidak pernah bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mulia. Wa in qasadahu, kalaupun dia berkeinginan, la yakadu yatfar, hampir tidak mendapatkan bihi dengan itu semuanya. Wa la yatimmu lahu dzalika, dan tidak akan sempurna. Jadi orang yang lemah ketawakalan ini, lihat, di saat dia meniti sebuah harapan seolah-olah mula-mula dengan tawakal, akan tapi setelah itu muncul keraguan-raguan, sehingga orang yang berjalan dengan keraguan-raguan ini akan berjalannya orang yang bingung. Bagaimana orang yang bingung? Orang yang dengan penuh keyakinan bahasanya di puncak gunung itu adalah ada emasnya, atau di dasar laut ada permatanya, maka langkahnya tidak pernah ragu-ragu.
Seperti halnya kalau sudah ini janji Allah ada, maka orang untuk bertawakal ini harus yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat di dalam dirinya ada keraguan-keraguan, lihat langkahnya menjadi semakin ragu-ragu. Iya, kalau memang aku betul-betul hijrah ini dari pekerjaan saya nanti, iya kalau diterima saya di sana, terus makan apa nanti? Ini sering orang pengen hijrah menuju kebaikan itu sering dibuat ragu-ragu oleh kekurang tawakalannya tadi. Ini lemah semangatnya, sehingga pandangannya sempit seperti ayam tadi, seperti ayam di kandangnya, sempit pandangannya, seolah-olah dunia itu, seolah-olah rizki Allah itu hanya melalui perusahaannya saja. Tidak yakin kalau Allah itu maha kuasa bisa memberikan kekayaan melalui apa saja. Jadi pandangannya sempit, itu saja, sempit dan susah. Amatara, apakah kau tidak melihat ashabal himamil min abna'i dunya, orang pencari dunia itu bagaimana? Lah kalau pencari akhirat itu harus ditingkatkan ketawakalannya, dia pasrah kepada Allah dan harus yakin janji Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Usaha, ya usaha sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, usaha tidak bertentangan dengan tawakal, bahkan usaha harus seiring dengan tawakal, dan tawakal harus dibarengi dengan usaha. Nggak benar orang usaha saja tanpa tawakal atau tawakal saja tanpa usaha, ini nggak benar. Harus ada keseimbangan antara tawakal dengan usaha. Bukti bahasanya dia adalah bertawakal, dia ikuti dengan usaha. Kalau dia tawakal saja tanpa usaha, dia lupa sunnah Allah. Tawakalmu kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang Allah titahkan untukmu? Usaha. Maka berusahalah. Maka berusaha kita dibarengi dengan tawakal. Tidak bisa usaha tanpa tawakal atau tanpa tawakal tanpa usaha, harus seiring. Kalau orang hanya tawakal saja tanpa usaha, lihat, dia tidak mengharap sebetulnya. Allah ngajari begini loh ya. Dan tidak ada orang tawakal tanpa usaha kecuali orang yang sakit. Yakin Allah bisa memberikan kekenyangan kepada siapa? Allah Maha Kuasa. Tapi kalau dia tidak pernah menggerakkan tangannya untuk menyuapkan nasi, untuk mengambil nasi di dapur, nggak akan kenyang dia. Makanya dia yakin yang menjadikan kenyang adalah Allah, baru dia melangkah, berusaha. Begitu juga di saat kita berusaha harus penuh keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kekayaan kepadaku, bukan karena kekuatanku. Maka ini ada keseimbangan antara tawakal dengan usaha. Akan tapi orang yang lemah semangatnya, lemah semangat tawakalnya, lihat, dia di dalam kebimbangan dan hidupnya dalam kesusahan, dia tidak punya himmah. Sekarang coba lihat mereka itu, dekatan amator ashabal himami. Coba kau lihat itu orang yang punya semangat dalam mencari dunia, apa yang mereka lakukan? Unik. Lam yanalu martabatan kabiratan wa manzilatan khatiratan. Maka seorang pencari dunia tidak akan sampai derajat kejayaan dalam dunianya sampai dia disanjung dengan kekayaannya, oh dibilang orang terkaya dan sebagainya. Dia tidak akan bisa menggapai itu semua ila bighita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, kecuali dia juga pernah berspekulasi dengan semangat sampai rela kehilangan dirinya. Rela mati itu untuk mencari dunia itu. Wah, resikonya besar, tapi nggak penting. Keluarganya ditinggalkan, ya melancong kemana, berantau ke negeri mana itu, lihat, rela meninggalkan anak-anaknya, bahkan rela mengeluarkan hartanya untuk berspekulasi tadi, untuk mendapatkan. Pokoknya ini alangkah banyaknya orang yang rela untuk berkorban dengan hartanya untuk mendapatkan kekayaan lebih besar. Artinya apa? Orang yang ingin mencari kekayaan, dia berusaha. Bagaimana orang mencari kemuliaan di akhirat tidak usaha? Mana tawakalmu yang sesungguhnya tidak dibandingkan dengan usaha? Jadi orang yang mencari kemuliaan di hadapan Allah harus usaha dong. Harus usaha, seperti halnya orang mencari kejayaan di dunia, berusaha. Dan dia berani membayar, dia membayar dengan dunia untuk mendapatkan dunia lebih besar lagi. Bagaimana orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala tidak berjuang dan berusaha? Karena lemahnya semangat di hati kita. Kalau lemah semangat, ya lemah, perjuangannya akan menjadi lemah. Wa mal muluk, dan coba raja-raja, bagaimana raja meniti karirnya, meniti kejayaannya. Fa yubashirunal hurub, untuk menjadi raja yang adidaya, raja yang perkasa, raja yang agung. Raja ini harus ya berani berperang untuk memperluas negerinya. Ini kan raja jahat gambarannya. Mereka tuh tantangannya kematian itu, kehancuran kalau kalah. Tapi kalau dia tidak berani dengan demikian itu, tidak akan mengalami kemenangan dan tidak akan mendapatkan kejayaan. Ini Imam Ghazali mengajak berpikir saja. Wa yukafihunal a'da, melawan musuh-musuh.
imma hulkan au mulkan, jadi pilihannya dua, aku hancur atau menang, pilihannya begitu. Ini urusan mencari kerajaan. Bagaimana orang yang kata mencari kemuliaan di hadapan Allah, tidak pernah dia berusaha seperti itu. Kalau sudah mencari dunia berusaha luar biasa, mati-matian mengejar pangkat pun berusaha mati-matian. Bagaimana orang yang mencari akhirat tidak berusaha sekeras mungkin? Maka karena kurang semangatmu, maka kurang himmahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tahsul lahu martabatal mulki wa 'abdul wilayati. Jadi orang yang ingin mendapatkan kerajaan harus berusaha sampai mendapatkan kerajaan tersebut. Wakila ada yang mengatakan inna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan lama nadara ilal mu'askaraini ilal askaraini, tatkala melihat dua pasukan, dua kubu, kubunya Imam Ali, pasukannya Imam Ali yang terdiri dari 20.000 orang dan pasukannya Muawiyah terdiri dari 80 orang. Di saat berhadapan-hadapan, lihat motivasinya Muawiyah untuk mengajak perang pengikutnya, man arada khatiran khatara bi'azimati. Kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu yang besar, harus rela mengeluarkan yang besar. Artinya apa? Harta kita keluarkan, nyawa kita kalau kita korbankan kalau pengen yang gede. Bahasa sederhana juga, kalau mancing ikan gede maka harus dengan umpan yang gede. Kalau umpannya kecil akan keluar ikan kecil. Terjadilah peperangan di perang Siffin antara Muawiyah dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, yang ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini adalah ijtihad semuanya. Biarpun semuanya tahu ijtihad ini adalah ijtihad, akan tapi pada akhirnya terbukti yang salah adalah Muawiyah dan yang benar adalah di kubu di pihak Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat banyak, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Waih Ammar taqtulul fi'ah al-baghiyah." Ammar adalah meninggal bersama rombongannya Imam Ali, sehingga dikatakan Ammar itu nanti akan mati dan yang membunuh adalah kelompok yang dalam kesalahan, sehingga kelompok Muawiyah adalah kelompok yang salah di dalam berperang dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tapi salah pun ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini semua adalah dengan ijtihad. Dan memang ada fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum muslimin. Yang paling dahsyat adalah juga waktu itu di perang Siffin, dan juga terjadi juga dengan antara Sayyidina Imam Ali dan Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sebut perang Jamal dan sebagainya. Itu fitnah yang dihembuskan musuh Allah agar terjadi peperangan di antara kaum muslimin, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jara baina sahabina sukutu. Adapun yang terjadi di antara para sahabat jangan banyak komentar. Mereka adalah orang yang pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka berijtihad salah, wajar. Mereka bukan nabi, ada salah, akan tapi semoga itu semua tidak akan mengurangi martabat mereka. Nah, ini sekarang ada hamba-hamba Allah yang coba untuk merusak citra sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus jujur. Imam Ali dalam urusan peperang Siffin adalah pada posisi yang hak, posisi yang benar, karena Imam Ali adalah disebutkan dalam banyak riwayat tentang keberadaan Imam Ali adalah berada dalam kelompok yang benar. Adapun kelompok Muawiyah adalah kelompok yang salah dalam hal ini, akan tapi demikian ahli sunnah wal jamaah mengatakan itu karena ijtihad. Orang berijtihad kalau salah mendapatkan satu pahala, kalau dia benar mendapatkan 2 pahala. Imam Ali dapat 2, Muawiyah dapat 1, dan semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Tidak usah banyak membahas. Ini Imam Ghazali hanya menyebutkan bagaimana motivasinya Muawiyah. Pengen gede, keluarkan yang gede. Kalau kau keluarkan yang kecil tidak akan dapat yang gede. Ada apa? Himmah. Wa mattujar, adapun para pedagang-pedagang bagaimana? Fayarkabun al-mahalik. Mereka siap melewati, yarkabun mengendari al-mahalik, sesuatu yang membahayakan. Untuk mendapatkan permata, nyelam yang dalam. Bisa saya kehabisan nafas dan mati itu nanti. Ingin mendapatkan sesuatu yang gede dengan gede. Barran wa bahra, mereka menempuh padang pasir, menyeberang lautan. Wa yatrahuna anfusahum wa amwalahum fil maqati. Jadi meletakkan diri dan hartanya di dalam hal yang membahayakan. Syarqan wa gharba, pergi ke barat ke timur dengan jiwanya, dengan kekayaannya untuk berbisnis jauh dari keluarga. Wa yatituwatiruna anfusahum, dan mereka menguatkan diri mereka ala ahdil amraini, antara 2, imma fautil arwah, mati, imma husulil arbah, atau untung. Lalu begitulah spekulasinya orang mencari dunia. Mereka tidak peduli, pokoknya aku harus antara aku mati atau aku menang. Itu kan urusan dunia. Maksudnya Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya pemburu-pemburu dunia pun lihat, mereka bekerja keras, mereka dengan penuh semangat,
hatta yasullahum bidzalika, sampai mereka mendapatkan kullar ribhin, segala keuntungan azimin yang agung, wa malin jazimin, dan mendapatkan harta yang besar, wa ilkin nafisin, dan mendapatkan harta yang berharga. Wa masuki, nah ini ada pun orang kelas pasar, ada orang yang tidak bisa gede. Imam Ghazali itu ngajak bicara dengan istilah bahasa dunia dulu. Orang biar paham dengan bahasa dunia. Loh gitu juga kalau kamu ngaku rindu akhirat, perjuanganmu tidak boleh kalah dengan perjuanganmu di dalam urusan dunia. Suki adalah orang pasar. Orang pasar yang hanya dagangnya hanya begitu-begitu saja, tidak pernah berspekulasi, tidak pernah berusaha ingin gede, hanya begitu. Alladzi da'ufa qalbuhu, yang hatinya itu lemah. Wa raqa azmuhu, semangatnya itu tipis, lembut, enggak tiba-tiba kecil, enggak semangat tinggi. Fala yakadu yaqta'ul qalba an alaqatihi min nafsi wa mali. Hampir dia tidak pernah berjuang sampai dengan berspekulasi untuk kehilangan nyawa dan hartanya. Jadi tidak pernah berpikir untuk berkorban. Tidak pernah berpikir untuk berkorban untuk mendapatkan lebih gede. Tidak pernah berpikir berkorban dengan hartanya, tidak pernah berpikir bagaimana berkorban dengan jiwanya. Fawa min baitihi fi baitihi, fawa di dalam rumahnya, kebiasaannya min baiti, dari rumahnya, ila dukani, antara rumah dengan pasar, tula umri, sepanjang hidupnya. Sudah, hanya begitu. Jualan cukup pulang, jualan cukup pulang. La yasilu ila martabatin syarifatin kal muluk, dia tidak mendapatkan pangkat seperti raja. Wala ila ribhin azimin, dan tidak mendapatkan kekayaan yang agung, kat tujaril mukhatirin, seperti para pedagang-pedagang yang berani berspekulasi. Fa innala fi suqihi ribha dirhamin, kalau seandainya di pasarnya dia mendapatkan keuntungan 1 dirham, ala bid'atihi, atas barang dagangannya, fadzaka lahu katsirun, sudah dianggap sebagai besar. Wadzalika li ta'alluqi qalbihi bi syai'in ma'lumin, karena hatinya sudah himmah, hatinya ya segitu. Ya sudah, paling cukup begitu saja. Fahada fid dunya wa abna'uha wa abna'iha. Ini dalam urusan ahli dunia. Imam Ghazali menggambarkan ahli dunia berjuang, ahli yang rindu ke mau jadi apa ya? Bupati saja, wali kota, itu keluar duit miliaran itu. Berusaha mengeluarkan duit. Biarpun ada yang gila misalnya. Maksudnya Imam Ghazali itu ngajak berpikir, bukan Imam Ghazali nyuruh kita seperti itu dalam berspekulasi dalam urusan dunia, bukan. Kalau kamu ngejar akhirat, tentunya kau tidak boleh kalah dengan itu semuanya. Kau akan rela dengan hartamu untuk mendapat yang lebih besar di hadapan Allah. Kau rela dengan nyawamu sekaligus untuk menghadapkan yang lebih besar. Kau ada orang mengejar dunia rela dengan harta, nyawanya rela hilang demi mendapatkan kekayaan. Bagaimana yang katanya merindukan Allah, kau tidak rela berkorban dengan harta dan jiwa dan raganya. Baik, tidak akan bisa melakukan itu semuanya kecuali orang kuat. Tapi kalau lemah hati, lemah semangat, aduh capek, nggak usah deh, gini aja deh, yang penting cukup. Adakah dalam urusan dunia orang nggak bisa dibesarkan? Kelasnya adalah kelas pekerja, bukan kelas bos. Sehingga dibesarkan tuh capek. Paling enak sudah yang pasti. Yang pasti berapa? Kerja sehari 60.000, sehari 60.000, sehari 60.000, menurut dia adalah pasti. Tapi yang berspekulasi, dia bertahan. Mungkin saya tidak mendapatkan keuntungan selama 1 bulan, karena saya berusaha. 1 bulan harus sabar ya, istriku, anakku sabar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini apa? Saya kerja yang berat, saya akan dagang. Kamu prihatin dulu ya, kamu sabar dulu ya, sabar. Tidak makan sampai setelah itu mendapatkan kekayaan, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa mendapatkan kekayaan. Semua orang berusaha semacam itu urusan dunia. Sebab ada orang yang kelasnya kelas tadi itu, kelas sehari 50.000 selesai. Biarpun diajak besar nggak bisa besar, kan jiwanya jiwa kerdil. Jiwanya jiwa kerdil lah. Saya menikmati ini. Cuman Imam Ghazali tidak merendahkan orang yang kerdil jiwanya dalam urusan mencari dunia, karena jauh daripada bahaya. Sebab mencari dunia bahaya. Cuman Imam Ghazali di sini menggambarkan, lihat, orang yang ingin mendapatkan kekayaan yang besar, mereka berjuang, rela kehilangan nyawanya sekalipun. Bagaimana engkau yang katanya rindu kepada Allah, tidak pernah rela berkorban dengan kekayaanmu dan hartamu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amma abdaul akhirati, adapun orang anak-anak akhirat ahli surga, fara'su malihim hadhil khoslatu, maka rasmalnya, modalnya adalah ini. Allati hiya at-tawakkul, tawakal. Tawakal ini adalah modal besar
untuk sampai kepada Allah. Kalau mencari dunia tadi modal besarnya adalah uang dan jiwanya rela untuk kita keluarkan untuk mendapatkan kekayaan. Seorang yang ingin mendapatkan kerajaan pun demikian, rela berperang. Maka tawakal dan memutus hati daripada hal-hal yang selama ini sudah allati lamma ahkamuha wa hasaluha haqqa. Justru ini orang ahli akhirat ini modal besar mereka adalah yaitu tawakal. Tawakal dengan janji-janji Allah. Bahkan di saat dia mendapatkan kekayaan yang sudah mereka dapatkan, misalnya Anda mencari kekayaan, lalu mereka mendapatkan kekayaan menjadi orang yang kaya raya, maka ternyata orang tersebut berani memutuskan hatinya dengan yang demikian itu. Sehingga biarpun dia punya kekayaan melimpah ruah, tidak pernah menyandarkan apapun atas dasar kekayaannya. Dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang sering banyak berubah. Punya kawan agak hebat-hebat, punya kawan jenderal 3, kemudian pejabat 6, itu sudah berbeda cara. Aku punya kawan nih, jangan macam-macam dengan saya tuh. Saya punya kawan 3 jenderal. Oh gitu ya, sudah berubah. Yang kaya pun sombong dengan kekayaannya, biarpun tidak ngomong, jangan macam-macam, saya punya kekayaan. Oh tidak, sehingga menjadi seenaknya kalau punya kekayaan, semenang-menang, lihat, seenaknya berbuat. Akan tapi lihat, ahli akhirat tidak diberi Allah kekayaan, ya sekedar kekayaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengikat hatinya, tidak akan menjadi sombong dengan kekayaannya, biasa saja. Dan kita menemukan orang yang biasa saja, tidak pernah berbangga dengan kekayaannya, tidak menjadi mentang-mentang karena jabatannya, tidak pernah mentang-mentang di saat dia punya kenalan yang lainnya. Maka memutus hatinya dengan sesuatu yang sudah mereka dapatkan. Jadi tawakal itu ternyata bukan saja tidak terlalu menggantung dengan sesuatu yang belum didapatkan. Artinya apa? Menggantung sesuatu yang kepada sesuatu yang belum didapatkan merepotkan juga. Sehingga dia akan dibuai oleh angan-angan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sehingga mengejar sesuatu yang belum dapat. Itu tidak tawakal. Usaha iya. Akan tapi lihat usahanya para kekasih Allah menjalankan tugas dari Allah. Dan yakin bahasanya yang memberi adalah Allah. Akan tapi melihat sesuatu yang belum didapat lalu berusaha, kemudian meyakini bahasanya aku akan bisa hidup hanya dengan itu. Lah ini enggak tawakal. Sehingga sampai dia rela melakukan satu pekerjaan, meninggalkan kerudungnya, meninggalkan sholatnya, sehingga mau hijrah kepada satu tempat yang halal pun menjadi berat. Karena apa? Menduga bahasanya ini loh keselamatannya yang dituju. Bahkan di saat mendapatkannya, kalau ahli tawakal di saat menjadi kaya pun tidak akan merubah hatinya, tidak akan terikat dengan hati dengan kekayaan tersebut, mudah memutuskannya, sehingga nyantai hidupnya. Sehingga kalau seandainya dunianya hilang semuanya, nggak akan susah dia. Oh habis wong milik Allah kok. Di saat dia dipakai untuk sedekah, jadi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku berikan semuanya untuk Allah, dan dia berbangga dengan itu semuanya karena dia bisa bersedekah. Maka ahli tawakal ini akan membuahkan buah yang luar biasa. Di saat sedekah dia nyaman, berikan, selesai. Karena apa? Ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku bisa berbuat baik, pahalanya akan aku dapat nanti di akhirat. Sehingga setelah begitu ahli tawakal itu mudah tafarraqu li ibadatillah, mudah untuk mengkhususkan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Wa tamakkanu min tafarrudi anil khalqi, sehingga bagi dia atau mudah untuk menjauh daripada butuh kepada orang, enggak gerengek pemberian orang. Wasiyahati fil ardi, dia melancong kemana saja aman dia, karena dia dengan siapa? Dengan Allah. Enggak pernah mikir nanti makan apa di sana, aku tidak punya kenalan di sana, enggak pernah pikir, enggak punya bekal, enggak. Dia meyakini dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqti hamil fayafi, dia menerobos hutan belantara pun nyaman. Karena apa? Aku yakin dengan Allah. Wa wastitanil jibali wasyi'abi, dia bertinggal di gunung-gunung dan lembah-lembah, di gunung-gunung, maka bagi dia adalah enteng. Artinya apa? Orang tawakal itu hidup di mana saja aman, karena dia dengan Allah yang maha kuasa. Wasaru aqwiya al-ibadi, sehingga dia menjadi orang yang paling kuat. Warijaluddin, kaum laki-laki yang kuat dengan agamanya. Wa akhraran nas,
dan paling merdeka, dia tawakal urusan dengan Allah, sehingga dia tidak pernah tunduk kepada apapun. Aku tawakal kepada Allah. Jadi menjadi orang yang akhror. Wa mulukul ardi, seperti raja di dunia, nggak pernah terikat dengan ini semua. Nyaman hidupnya, nggak pernah kepikiran, nggak pernah susah, nggak pernah ini. Luar biasa. Teman raja pun kalau sudah jadi raja susah, ada dikudeta, ada perebutan kekuasaan, ada macam-macam. Yang punya kekayaan takut bangkrut. Nah, tapi kalau orang tawakal mah enteng, dimanapun mereka hidup akan nyaman. Ini yang dikatakan Imam Ghazali. Bil haqiqati yasiruna haitsu yasha'una, maka sebetulnya dia akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Wa yanziluna haitsu yasha'una, dan turun dimanapun sesuai dengan kehendaknya, enggak repot, enak semuanya. Wa yaksiduna, dan mereka bermaksud minal umuril idhami, untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Ilman wa ibadatan ma yasha'una, mulai dari ilmu atau ibadah dengan sesuka hati. Artinya apa? Hidupnya bagi orang yang penuh dengan ketawakalan adalah tidak susah, semuanya sangat mudah. Duduk dimanapun mudah, hidup dengan siapapun gampang. La a'iqa lahum, nggak ada pengganggu. Wala hajisa lahum, tidak ada yang membatasi. Tunahum, yang membatasi mereka. Artinya mereka begitu mudahnya orang tawakal itu. Ajib, tidak susah. Ada orang itu Masya Allah, hilang duit 1.000 saja nggak bisa tidur. Ada orang subhanallah memberikan uang 1 miliar untuk kebaikan, ringan. Ada orang kehilangan duit sedikit saja sudah Masya Allah susahnya setengah mati. Ada orang yang kehilangan uang nyantai, kalau sudah hilang yang penting aku sudah menjaganya, kalau hilang mau gimana lagi. Jadi nyaman kalau orang penuh dengan ketawakalan tadi. Wa kullul amakin lahum wahid, bagi mereka tempat yang berbeda-beda sama, Tuhannya adalah Allah. Hidup di negeri manapun bagi dia ada, nggak ada masalah, sebab urusanku bukan dengan bumi, tapi urusanku dengan Allah. Tapi kan itu tempat gersang, baik gersang, akan tapi bagaimana tempat yang gersang menjadikan anak keturunan Nabi Ibrahim makmur di sana, Mekah. Ayo tawakal Sayyidina Ibrahim, pergi ke sana. Siti Sarah, anak-anak putra-putri Nabi Ibrahim, putra-putra Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim adalah di negeri yang gersang. Mekah nggak ada apa-apa waktu itu, lihat. Dengan ketawakalnya Allah beri, jadi hidup di masanya, di mana saja. Kalau orang penuh ketawakalan tadi akan menjadi indah, menjadi mudah, dan hidup tidak akan susah. Wa kull azman, kapan waktunya pun sama. Indahum wahid, sama, itu sama, satu. Wa ilahi al-isyaratu biqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, barang siapa yang ingin ayakuna aqwan nasi, menjadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, hendaknya bertawakal kepada Allah. Wa man sarrahu, barang siapa yang senang ayakuna akraman nasi falyatakillah, kalau ingin menjadi orang paling mulia hendaknya bertakwa kepada Allah. Wa man sarrahu, barang siapa yang senang ayakuna aghnan nas, menjadi orang yang paling kaya, falyakun bima fi yadillahi awthaq minhu, hendaknya dia lebih percayai apa yang ada di tangan Allah, bima fi yadihi, daripada apa yang ada di tangannya. Ini adalah satu himbauan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang bagaimana membangun ketakwaan. Kami ulas lagi bahwasanya dengan ketawakalan, bukan ketakwaan, dengan ketawakalan yakin bahwasanya Allah yang membagikan rezeki untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi ini betul-betul berat yang demikian ini. Tidak semua orang bisa. Apalagi di zaman-zaman hubud dunia ini. Orang lebih silau dengan kehidupan dunia. Bicara tentang tawakal kayak bicara tentang sesuatu yang di awang angan-angan, di awang-awang sana. Susah bagaimana orang bisa tawakal. Tetapi sesusah apapun, yuk jika senantiasa berusaha. Yakinlah bahwasanya Allah yang bakal memberi. Tidak akan Allah membiarkan hambanya. Dan pintu Allah sangat maha kuasa, dan pintu Allah untuk berikan pertolongan kepada hambanya tidak ada yang bisa menutupnya. Begitu mudah bagi Allah. Maka tinggal kita bangun keyakinan. Yang pengen hijrah, ketahuilah Allah denganmu. Hijrah dari pekerjaan yang haram, berusaha untuk meninggalkan yang haram. Pekerjaan yang selama ini membawa maksiat, tinggalkan itu semuanya. Mungkin ada adik-adikku semua yang saat ini mendengar acara ini, bekerja di sebuah tempat, sementara dia di situ harus membuka kerudungnya misalnya, sementara di situ dia harus meninggalkan sholat. Tinggalkan tempat tersebut, ketahuilah engkau dengan Allah. Lah ini membangun keyakinan kayak begini repot. Termasuk wahai orang kaya,
Jika seandainya perusahaanmu itu harus pakai peraturan, yang bekerja di situ adalah orang yang harus pakai kerudung, nggak akan kehabisan karyawan, ketahuilah. Cuman kadang-kadang kekhawatiran, tidak tawakal. Nanti kalau pakai aturan begitu nggak ada yang daftar. Ini mesti problem ini. Nggak ada yang daftar, sehingga kalah dengan orang Nasrani yang sangat tawakal. Orang di luar Islam sangat tawakal. Membuat perusahaan di kota Cirebon, pegawainya semuanya harus pakai rok pendek. Perempuan pakai rok pendek. Rambutnya harus potong pendek agar lehernya terlihat putih begitu. Kalaupun pakai rambut panjang dipakai sanggul, diangkat sehingga lehernya tetap terlihat. Padahal dia adalah buka usaha di mana? Di tengah-tengah kaum muslimat. Ada yang daftar atau tidak? Berebut yang daftar. Sampai nolak-nolak. Loh kenapa kok kita kurang yakin? Punya pembantu 2 saja tidak dikerudungin. Pembantu 2 saja adalah bajunya ngaco. Loh mana tawakal kita? Alasannya apa? Susah cari pembantu. Oh, Allah tidak akan menolong orang berbuat baik. Nah ini, ketawakalan, hilangnya tawakal ini adalah hilangnya iman sebetulnya. Yakin Allah bakal bisa memberikan pertolongan kepada kita. Yakin. Karena siapapun yang bersama kita adalah umat Nabi Muhammad, kalau mereka melakukan kesalahan lalu kita biarkan, juga ada hubungannya, hukumannya di hadapan Allah. Melakukan kesalahan, keharaman. Memang kita jangan mencaci orang lain deh. Memang bukan tugas kita mencaci. Jangan ngolok tetangga yang belum, pembantunya belum menutup aurat. Itu adalah bukan tugas kita mengolok, akan tapi yuk kita benahi rumah tangga kita sendiri. Kalau ternyata kita melihat tetangga kita ada orang yang belum menutup aurat, ya kita doakan saja. Mungkin sudah diingatkan tapi masih belum bisa, atau nunggu waktu, bertahap, pelan-pelan, mungkin juga menyiapkan mau beli kerudungnya dan sebagainya. Kita perlu berprasangka baik, akan tapi yang penting jangan sampai ada di antara kita menjalani itu semuanya karena takut tidak ada yang datang, takut tidak ada yang membantu, takut tidak ada yang beli, takut tidak ada yang beli, sehingga tetap dengan keharaman. Naudzubillah. Tidak. Makanya kalau kita khawatir akan urusan rizki tadi, maka sebetulnya iman kita yang hilang. Mana ketawakalan kita? Hijrah, Allah Maha Kuasa dan Allah akan memberi. Kalau ternyata setelah hijrah dari kebatilan menuju kebaikan kok ternyata ada kelaparan, bukan kelaparanmu karena hijrah, memang saat itu jatahmu, kamu harus lapar. Akan tapi kadang dihubungkan, aduh gara-gara hijrah ini berat. Ada orang WA yang kirim, Buya berat banget hijrah itu, aduh dulu sebelum hijrah tuh rezeki gampang banget, setelah hijrah rezeki saya sempit. Oh enggak, masalah sempitnya rezeki tidak ada hubungannya dengan hijrah. Orang enggak hijrah pun banyak yang bangkrut, nyungsep, ada atau tidak? Maksiat, di ahli maksiat jalan lancar jaya, mabuk iya, zina jaya, tapi bangkrut ada, padahal nggak hijrah. Jangan sampai di saat hijrah lalu dibarengi dengan kebangkrutan lalu ngomong bahwasanya, waduh saya bangkrut gara-gara hijrah menuju kemuliaan. Enggak. Ini ada orang-orang yang semacam ini. Gara-gara dekat dengan kebaikan, waduh usaha saya jadi sempit. Enggak ada hubungannya. Sempit usahamu tidak ada hubungannya dengan kedekatanmu dengan kebaikan. Sebab kalau waktunya sempit, tetap sempit. Jadi orang bangkrut ada orang soleh, ada orang baik. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang ahli maksiat bangkrut, ada orang soleh bangkrut, ada. Jadi nggak ada hubungannya dengan kesalahanmu, tidak ada hubungannya dengan kejahatanmu. Sudah waktunya bangkrut. Ini sehingga kita yakin tawakal. Aku mau hijrah, sudah hijrah. Nah kok ternyata setelah hijrah itu kok semakin menjadi melarat. Tidak boleh kita terganggu dengan kemelaratan tersebut. Lalu berkata, gara-gara aku hijrah jadi melarat. Oh enggak, kemelaratanmu itu adalah akan diangkat derajatmu oleh Allah, bukan karena kemaksiatan. Kemaksiat tidak akan bukan karena. Jadi melaratmu itu bukan karena kau berbuat baik. Di saat kita berbuat baik lalu melarat, enggak. Justru kemaksiatan itu yang akan menjadikan kita melarat, tidak saja di dunia tapi juga melarat nanti di akhirat. Baik, tawakal, yakin, ayo hijrah menuju kemuliaan, ninggalkan kebatilan. Maka ketahuilah Allah melihat kita, dan yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.